ini. Ini Pak, kami juga. Berdoa sono, pangan jali. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Nah, coba lihat teman di samping kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Irin. Ya. Kita akan lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, posisi siap. Kita sudah menyanyikan lagu apa? Nasional yang berjudul Indonesia Raya. Nah, yang selanjutnya, nah coba diperhatikan di slide ya. Nah di sana ada apa? 3M. Karena kita masih di dalam masa pandemi ya, virus corona, kita tetap apa? Mematuhi protokol kesehatan. Ya, bisa kalian cukup mematuhi apa? 3M, yaitu yang pertama memakai apa? Masker, terus mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, sekarang bisa duduk kembali ya. Nah, untuk sekarang coba diamati benda yang ada di ruangan kelas ini. Benda apa saja yang kalian temui? Nah, coba perhatikan di belakang, di samping kalian, di depan, benda apa yang kalian temui? Ya, Cynthia? Apa? Buku. Yang lain? Bosa? Meja. Papan tulis. Maksudnya ya, papan tulis ya. Apa? Pintu. Dewayu, jam, lagi, gonggek, apa? Kursi, lagi, ya, jendela,
Ika apa? Foto apa? Foto presiden. Yang lain? Yang lain, ayo. Ya, Dika kipas. Ya, lagi. Gosa lagi. Kotak obat. Lampu. Apa? Lemari. Nah, itu benda yang ada di dalam ruangan kelas 3. Ya, ada apa tadi? Ada jam, terus ada meja, terus ada apa lagi? Papan, foto presiden, almari, buku, banyak. Nah, sekarang coba diamati benda yang ada di luar kelas. Nah, yang di luar kelas, amati dari dalam saja. Benda apa saja? Ayo. Ayo. Apa? Keran air. Cynthia? Pohon. Rumput. Lagi. Apa? Bunga. Ya. Tanah. Nah, gosa? Tembok. Ya, ada ya. Nah, di luar kelas kita itu ada terdapat apa? Tumbuhan. Ada yang dibilang bunga, ada rumput, terus ada bilang tanah, terus ada bilang batu ya. Nah, kalian bisa tidak membedakan benda yang ada di luar kelas dengan benda yang ada di dalam kelas? Bisa? Nah, tadi Rosa bilang ada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu termasuk benda apa? Benda hidup. Nah, kalau yang ada di dalam kelas seperti meja. Meja termasuk benda hidup? Tidak. Termasuk benda apa meja? Mati. Kenapa kalian bisa bilang meja itu termasuk benda mati? Karena tidak bisa bergerak. Yang lain? Cynthia? Karena tidak bisa berkembang biak. Yang lain? Ya, Tika? Tidak bisa bernapas. Gosa? Tidak bisa berbicara. Benar meja seperti itu? Benar. Nah, lain dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan bisa berkembang biak? Bisa. Terus, bisa bernapas? Bisa. Bisa bergerak? Bisa. Bisa tumbuhan. Dia bergerak apa? Mencari sinar matahari. Ya, itu tumbuhan. Itu perbedaan antara benda mati dengan benda hidup. Ya. Terus dari benda-benda yang kalian temui, nah di dalam kelas, apa manfaatnya? Kalau meja, apa manfaatnya? Untuk? Ya, alas untuk kita belajar. Terus buku, manfaatnya? Untuk dibaca, untuk menulis. Lagi? Hah? Untuk ya alas pakai untuk menggambar, buku gambar ya. Itu benda dan manfaatnya. Tadi ada bilang jam. Apa fungsi dari jam? Jam untuk apa? Mengetahui waktu. Artinya mengukur waktu. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang apa? Hah? Benda yang ada di sekitar, ya. Benda yang ada di sekitar. Ya, dan apa? Tadi dibilang jam ini untuk apa? Mengukur waktu. Kita belajar tentang apa? Pengukuran, ya. Nah, ya, atau ini kita belajar tentang alat ukur. Nah, hari ini kita belajar tentang benda di sekitar dan alat ukur, ya.
mengikuti tema 3, subtema 1, yaitu aneka benda di sekitar, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama apa? Ya, dengan mengamati video, ya, anak-anak dapat membandingkan apa? Benda hidup dan benda tak hidup. Terus yang kedua, ya, menganalisis apa? Sifat fisik dari benda tersebut, dari warna, bentuk, kekuatan, ukuran dengan tepat, ya. Terus yang ketiga, nah, melalui diskusi kelompok nanti siswa dapat apa? Dapat mempresentasikan tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Terus tujuan yang terakhir, nah, dengan melakukan pengamatan, siswa dapat apa? Menganalisis satuan panjang yang digunakan paling sedikit 2 satuan baku, ya. Nanti kita apa? Menganalisis tentang alat ukur panjang. Sudah bawa penggaris? Sudah, ya. Nah, coba sekarang diperhatikan kembali di depan. Di sana Bapak mempunyai sebuah gambar. Nah, gambar yang Bapak tampilkan itu orang tua dan anaknya sedang berada di dapur. Nah, coba sekarang diperhatikan. Nah, benda apa yang kalian dapat simak pada gambar yang Bapak tampilkan? Ya, kompor. Ada kompor di sana? Ada. Kita? Minyak. Ada minyak? Ada. Yang lain? Pisau. Sayuran. Gosok. Apa? Sendok. Lagi? Panci. Ya. Nah, di sana terdapat apa? Beraneka ragam benda peralatan dapur. Nah, di sana ada minyak goreng, terus ada kompor, ada sayuran, ada pisau, dan ada anak dan orang tuanya. Nah, yang mana benda hidup di sana? Anak dan orang tuanya. Selain anak dan orang tuanya, adakah benda hidup yang lainnya? Sayuran termasuk tumbuhan? Tumbuhan termasuk benda hidup enggak? Benda hidup. Ya, berarti sayuran juga termasuk benda hidup. Nah, sekarang coba sebutkan benda mati yang ada atau benda tak hidup yang ada pada gambar. Apa saja? Punget? Pisau. Handuk. Panci. Kita? Tempat pemotong sayur. Kompor. Garpu. Sendok. Gosok. Panci udah tadi. Foto bunga, lukisan, ya. Dewayu? Apa Dewayu? Gelas. Jendela, ya. Nah, itu benda yang tak hidup. Nah, sekarang tadi siapa yang bilang kompor tadi? Coba angkat tangan. Nah, kompor. Kompor biasanya mengeluarkan apa? Api. Nah, api itu termasuk benda atau tidak? Tidak. Kenapa bisa bilang tidak? Kenapa? Api tidak termasuk benda. Nah, minta apa tadi dibilang? Nah, bukan karena tidak memiliki ruang, ya. Api itu tidak menempati ruang, ya. Nah, sekarang Bapak memiliki definisi benda. Nah,
Coba diperhatikan. Apa saja yang anak-anak temui pada gambar? Kan sudah mana yang termasuk benda, mana yang tidak termasuk benda. Nah, sekarang coba diperhatikan. Apa itu benda? Coba diperhatikan. Apa itu benda? Bilang benda itu adalah sesuatu yang bisa menempati ruang. Contohnya meja. Termasuk benda? Iya, dia menempati ruang. Terus tadi api. Apakah api menempati ruang? Bisa diukur? Tidak. Berarti api tidak termasuk benda. Nah, cahaya. Cahaya termasuk benda? Tidak. Karena tidak apa? Menempati ruang. Seperti itu ya. Nah, sekarang gas. Udara. Apakah udara itu termasuk benda? Benar tidak? Pernah kalian membeli balon? Siapa yang pernah membeli balon? Angkat-angkat. Nah, di dalam balon itu terdapat apa? Gas atau udara. Berarti udara bisa menempati ruang? Bisa. Berarti udara itu termasuk benda. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba disimak videonya. Kalian amati benda apa saja yang ada di video ya. Ada lembaran pun dan dengan pakaian. Ada kompor dan berbagai peralatan memasak. Ada gelas, piring, dan berbagai peralatan makan lainnya. Ada pula sebuah akuarium. Di dalamnya terdapat berbagai macam ikan hias kesukaanku. Aku merawat dengan baik benda-benda di rumahku. Nah, kalian telah selesai menyimak cerita. Sekarang, kerjakan soal-soal yang ada pada buku ya. Selamat mengerjakan. Sudah, ya. Nah, itu video yang dapat kalian simak ya. Nanti tentang video ya. Nah, apa yang kalian bisa amati dari video yang Bapak tayangkan? Tadi ada benda apa saja di sana? Ada? Kita? Ada akuarium. Lagi? Sofa. Bosa? Kasur. Kompor. Meja. Kursi. Nah, tadi Smita bilang ada akuarium, ya. Nah, di dalam akuarium terdapat apa? Ikan. Nah, akuarium termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Benda tak hidup. Terus di dalam akuarium ada benda hidup tak? Ada, seperti ikan, ya. Nah, itu benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kalau benda hidup itu memiliki ciri-ciri seperti apa? Bisa bernapas, terus bisa bergerak, lagi berkembang biak, bisa berbicara, bisa tumbuh. Kalau benda tak hidup itu kebalikannya, ya, berarti tidak memiliki ciri-ciri yang seperti kita sebutkan. Nah, meja bisa bergerak enggak? Tidak. Terus sepeda motor bisa bergerak enggak? Bisa. Apakah sepeda motor atau mobil bisa kita bilang benda hidup? Tidak. Kenapa tidak? Ya. Karena tidak berkembang
Iya. Terus bisa tumbuh nggak? Sepeda motor dan motor bisa tumbuh besar? Bisa bertambah besar? Tidak. Ya, makanya sepeda motor dan mobil memang bisa bergerak, tetapi tidak bisa dikelompokkan dengan benda hidup. Ya, sepeda motor dan mobil itu termasuk benda mati atau benda tak hidup. Itu sifat dari apa? Ciri-ciri benda. Ya, nah, ciri-ciri. Nah, seperti ini coba kalian simak di layar. Ciri-ciri benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran. Nah, benda yang dikelompokkan berdasarkan bentuknya itu ada bentuk balok seperti apa? Kotak pensil dan lemari. Ya. Terus benda bulat itu seperti apa? Jam dinding, bola, uang logam. Ya. Terus ada benda dikelompokkan berdasarkan warna. Ada warna putih. Seperti apa? Baju yang kalian guna. Nah, terus ada warna merah. Apa warna merah? Rompi. Terus ada apa? Papan tulis. Ini juga berwarna putih. Terus ada kertas. Terus ada apa? Lantai. Nah, itu dari segi warna. Terus berdasarkan ukurannya, ada ukuran besar dan ada ukuran kecil. Ukuran besar apa? Lemari, papan tulis, meja. Terus kalau ukuran kecil, penghapus, pensil, apalagi klip kertas, ya itu ya. Nah, ini ciri benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran. Ya. Bisa dilanjut? Ada yang ditanyakan tentang benda dulu? Nah, kalau tidak, kita tepuk semangat dulu, ya, agar lebih semangat kita belajar hari ini, ya. Nah, berdiri. Berdiri. Siap? Siap. Ya, dapat semangat. Bisa dilanjutkan? Bisa ya. Nah, sekarang coba diperhatikan kembali. Ya, diperhatikan kembali. Nah, di sana ada sebuah gambar pada layar. Coba sekarang diamati gambar apa yang kalian bisa amati pada layar tersebut. Kayu, kita rumah. Terus ada orang, jendela, juga apa? Rumput, lagi bosan? Tanah. Udah apa? Gambar apa sana? Orang, ya. Ada berapa orang pada gambar? Dua. Nah, orang sedang ngapain ya? Mengukur kayu. Nah, ada yang orang yang sedang menebang kayu dan mengukur kayu yang sudah ditebang. Ya. Nah, apa yang digunakannya? Meteran. Kok tidak penggaris ya? Hah? Karena ukurannya sangat panjang. Nah, kalau penggaris bisa nggak kita gunakan untuk mengukur panjang? Bisa, tetapi ukurannya cuma tertentu atau di bawah 1 meter. Ya. Nah, sekarang, Bapak Guru ini memiliki apa? Apa ini? Penggaris. Ya, berapa panjang penggaris yang Bapak Guru tampilkan? 100 cm. Berarti kalau 100 cm itu berapa meter? 1 meter. Nah, coba penggaris yang kalian bawa. Nah, coba tampilkan. Lihat, diperhatikan penggaris yang kalian bawa. Itu satuannya berapa? 30 cm, ya. Nah,
Kalau penggaris itu bisa mengukur benda yang ukurannya paling banyak berapa? 1 meter. Ada penggaris 1 meter, terus ada penggaris yang 30 cm ya. Nah, sekarang coba kalian ambil satu buah benda yang kalian punyai. Nah, boleh buku, boleh pensil ya. Nah, dari masing-masing benda yang kalian bawa atau yang kalian pegang itu sekarang diukur. Nah, diukur berapa panjangnya? 21 cm. Coba diukur. Nah, benar 21. Nah, 21 cm. Berapa? Ini angka berapa? 19. Ini hitung di garisnya ya. 1 2 3 4 5. Berarti 19,5 cm ya. Nah, ini berapa ini? Benar 20? Benar. Berapa? 20. Ini lebihnya dihitung ya. 1 berapa garis? Hitung 1 2 3 4 5. Berarti 20,5 cm ya. Nah, ada yang menemui kesulitan dalam mengukur? Tidak. Ada? Nah, kalau kalian mengukur sebuah benda itu dimulai dari angka berapa? 0 ya. Di sini di dalam penggaris ada angka 0. Terus ada 1 2 3 sampai seterusnya. Ada seperti itu satuannya? Nah, ya, dimulai dari angka 0. Nah, ini satuan baku. Ya. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang sudah diakui secara umum karena menggunakan acuan yang diakui dan baku secara internasional. Nah, coba dibaca ulang. Satuan baku adalah satuan yang sudah diakui secara umum karena menggunakan acuan yang diakui dan baku secara internasional ya. Itu satuan baku. Nah, coba diperhatikan di depan. Yang diperhatikan ini adalah contoh alat ukur panjang baku ya. Yang pertama itu ada apa? Penggaris. Siapa yang pernah mengukur menggunakan penggaris? Nah, pasti semuanya ya. Nah, coba sekarang tunjukkan penggaris yang kalian bawa. Nah, semua sudah membawa penggaris ya. Penggaris itu termasuk alat ukur panjang baku ya. Terus ada meteran saku. Pernah melihat benda seperti ini? Pernah. Biasanya digunakan oleh siapa? Siapa? Ayah ya. Tukang bangunan untuk mengukur apa? Panjangnya, panjangnya kayu, terus panjangnya apa? Bangunan ya. Nah, ini meteran saku namanya ya. Terus kalau ini ya meteran roll. Pernah kalian melihat meteran roll? Nah, kalau tidak pernah, Bapak sekarang miliki benda. Ini apa? Ini adalah meteran roll ya. Biasanya meteran roll ini panjangnya kurang lebih sampai 50 meter. Ya, ini biasanya untuk mengukur apa? Luas bangunan, ya, luas tanah itu, ya, yang panjangnya lebih dari apa? 20 meter, 10 meter, ya. Nah, kalau meteran
sapu. Nah, meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur apa? Benda yang panjangnya kurang lebih 10 meter. Ya, panjangnya 10 meter bisa kita gunakan meteran sapu untuk mengukurnya. Ya. Nah, kalau penggaris bisa kita gunakan untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari 1 meter? Tidak. Ya. Nah, di sini ada yang terakhir, ada meteran apa? Kita. Ya, nah, meteran kita seperti meteran yang Bapak pegang. Ya, ini namanya meteran kita. Biasanya meteran kita ini digunakan oleh tukang jahit. Pernah kalian diajak membuat baju? Pasti digunakan apa? Meteran kita seperti ini ya, untuk mengukur apa? Ya, berapa lingkaran pahanya, berapa lingkaran pinggangnya. Ini dipakai untuk mengukur biar tukang jahit mengetahui berapa banyak apa bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah baju. Ya, itu pasti pernah kalian dicobakan untuk digunakan meteran seperti ini. Pernah? Pernah. Ya, itu. Nah, sekarang Bapak Guru akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Ya, dibagi. Nah, sekarang coba cari kelompok kalian masing-masing. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Karena tidak hadir 1 orang, berarti satu kelompok terdiri dari 3 orang satu kelompok ya. Nah, langsung dari ya, ini kelompok ini. Ya, dicampur. Sini. Oke, ini 3, ini bertiga ya. Ini di sini aja, sini ya. Yang sini, ini sini ya. Di sini. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD ya, masing-masing kelompok Bapak bagikan 2 LKPD. Nanti dilakukan diskusi dengan teman kelompoknya ya. Nah, coba diperhatikan dulu LKPD yang Bapak bagikan. Nah, di sana coba diperhatikan dulu. Oke. Nah, di sana ada petunjuk mengerjakan LKPD. Ya. Kalian temui? Nah, di sana dibaca dulu, cantumkan identitas diri kalian pada halaman LKPD ya, halaman pertama. Terus lakukan setiap langkah kerja pada LKPD. Nah, setiap kegiatan dalam LKPD sudah dilengkapi dengan langkah-langkah ya, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan kepada Bapak Guru ya. Terus jika telah selesai mengerjakan, kalian bisa mengumpul hasil LKPD yang sudah lengkap pada guru ya. Nah, sekarang diperhatikan. Nah, di LKPD yang Bapak bagikan, Cynthia. Nah, di LKPD yang Bapak bagikan di sana ada yang pertama, kalian disuruh mengamati benda yang ada di dalam LKPD. Terus tulis, nah apa saja yang termasuk benda, jelaskan. Dan terus apa saja yang bukan benda, jelaskan. Ya, begitu. Terus di LKPD yang kedua, nah kalian menulis apa? Benda berdasarkan bentuknya.
Benar berdasarkan bentuknya, kenapa? Terus benar yang berdasarkan ukuran dan benar berdasarkan ukuran, ya. 2. Sudah? Nah, itu ditulis. Nah, sekarang dikerjakan. Nah, tulis dulu nama identitas kalian. Ya, bisa kalian perhatikan bahan ajarnya, bisa. Iya, langsung dikerjakan di LKPD-nya. Nah, inilah nanti ya. Yang mana termasuk benar, yang mana tidak termasuk benar. Ya, kalau yang termasuk benar tulis langsung di sini, ya. Kalau yang tidak termasuk benar tulis di bawah. Iya. Amati berapa ada benar yang termasuk benar kan banyak. Iya, tulis semuanya mana yang LKPD yang kedua. LKPD yang kedua. Hah? Benar.
Sudah? Belum. Ya. Iya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kita sekarang presentasikan di depan kelas ya. Nah, siapa yang mau kelompok yang pertama mau menampilkan hasil pekerjaannya? Hah? Ya. Kan. Ini yang terlebih dahulu mengamati gambar benda. Apa saja yang termasuk benda? Ember, balon, kayu, tulang, es batu. Karena menempati ruangan. Apa saja yang bukan benda? Cahaya langsung, suara, api unggun. Karena tidak menempati ruangan. Lanjut. Benda berdasarkan bentuk. Meja bersegi panjang, tempat duduk bersegi panjang, warna merah, lingkaran, jatuh, bulat. Benda berdasarkan ukuran besar. Meja, papan tulis, lemari, ukuran kecil, pensil, pulpen, dan jam. Benda berdasarkan warna merah, dasi, rompi, topi, warna coklat, pintu, meja, dan kayu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Hah? Ada yang memberi tanggapan? Tidak. Tidak, ya. Duduk ya, kasih tepuk tangan. Nah sekarang dilanjut ya. Kelompoknya Cynthia. Baca yang keras. Ya sudah bisa dimulai.
karena benda menempati ruang. Apa saja yang bukan benda? Jelaskan. Panas, api, embun, cahaya, lampu, suara, karena tidak menempati ruang. Wah, lebih lanjut ke KBB yang kedua. Benda berdasarkan bentuk, mencari lemari, makan, tulis, blok, Ya, lanjut. Benda berdasarkan apanya sekarang? Ukurannya. Nah, terus benda berdasarkan ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau enggak, kasih tepuk tangan ya. Beri tempat untuk kelompoknya Gonggel. Nah, kelompok yang terakhir, kelompoknya Mita. Yang besar langsung. Jelaskan. Beri dibikin. Ya, Ember, galon, radio, minyak goreng, hewan, es. Karena dia menempati ruang. karena menempati ruang. Terus apa saja yang bukan benda? Jelaskan. Panas, api, unggun, cahaya, lampu, suara, karena dia tidak menempati ruang. Karena dia tidak menempati ruang. Ya, lanjut. Benda berdasarkan bentuk, buku persegi panjang, jam lingkaran. Benda berdasarkan ukuran, papan tulis besar, lemari buku besar, hapus kecil, pensil kecil. Benda berdasarkan warna, papan putih, bola, hitam, tas, buku. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Dari kelompoknya Mita? Tidak. Tidak. Kalau tidak, bisa duduk ya, kasih tepuk tangan. Nah, dari hasil kerja kelompok yang kalian kerjakan di masing-masing kelompok, nah, ada nggak yang menemui kesulitan atau perbedaan dari kelompok 1 sampai 4? Ada? Nah, di sana kalian ditugaskan untuk apa? Mengamati benda dan non benda. Ya. Nah, di sana ada gambar apa? Hah? Ada es. Terus ada apa lagi? Balon. Ada hewan. Cahaya lampu. Terus ada suara. Ada panas, api, unggun. Nah, yang mana termasuk benda? Ember, radio, hewan, balon. Nah, yang tidak termasuk benda atau yang bukan benda itu Panas, api, unggun. ya ada panas, api, unggun, Cahaya lampu. cahaya lampu, Suara. dan suara. Ya, itu kalian sudah bisa membedakan mana benda dan mana non benda. Terus yang di LKPD 2 itu benda berdasarkan bentuknya. Ada yang berbentuk apa? Bulat atau lingkaran. Itu seperti apa? Ada uang logam. Terus ada jam di dinding. Terus ada yang berbentuk persegi. Hah? Persegi panjang maksudnya ya. Ada yang berbentuk persegi panjang seperti apa? Papan tulis. Ada buku atau kertas ya. Nah, sesuai dengan warna, berdasarkan warnanya ada yang berwarna
merah, terus ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, dan berwarna kuning, ya, atau coklat bisa. Nah, itu sudah kalian temui benda-benda yang berdasarkan warnanya. Terus berdasarkan apa lagi? Habis warna, ukuran. Ada benda yang berukuran besar dan benda yang berukuran kecil. Benda yang berukuran besar apa yang kalian tulis? Papan tulis, meja, dan lemari, ya. Kalau yang benda yang berukuran kecil itu penghapus, jam, apa lagi? Pensil, ya. Nah, itu hasil kerja kelompok kalian, ya. Sudah bagus semuanya, ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Sudah. Nah, itu hasil diskusi kalian, sudah bagus semuanya, ya. Nah, untuk selanjutnya, nah, bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Senang nggak? Senang, ya. Nah, apakah anak-anak menemui kesulitan dalam belajar hari ini? Tidak. Semuanya lancar, ya. Terus apakah yang belum dimengerti dari materi yang Bapak Guru sampaikan? Ada yang belum dimengerti? Ada nggak? Ada tidak? Tidak. Semua sudah dimengerti? Sudah. Kalau sudah, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Nanita. Satu, benda adalah segala sesuatu yang mendapati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Nah, benda adalah sesuatu yang apa? Segala sesuatu yang menempati ruang dan bisa diukur, ya, memiliki massa benda. Terus sifat benda? Sifat benda yaitu memiliki warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, sifat benda itu memiliki apa? Kekuatan, ukuran, bentuk, warna, ya. Itu sifat dari benda. Terus selanjutnya, oke, bisa menyimpulkan? Ya. Suatuan baku adalah suatuan yang sudah dimaklumi secara umum karena menggunakan acuan yang dimaklumi dan baku secara internasional, ya. Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah diakui secara umum karena menggunakan acuan yang diakui dan baku secara internasional, ya. Nah, alat ukur satuan baku itu terdiri dari apa saja? Tadi ada meteran, terus penggaris, lagi Meteran panjang. meteran panjang, meteran roll, ya. Terus ada meteran pita, ada meteran sapu, ya. Nah, itu alat ukur panjang baku, ya. Nah, ada yang ditanyakan? Sudah paham kalian materi hari ini? Sudah. Kalau sudah, Bapak Guru ingin mengetes kalian apakah benar paham atau tidak, ya. Nah, Bapak Guru akan bagikan evaluasi. Nah, sekarang dimasukkan dulu peralatan pembelajaran kita hari ini. Yang ada di atas meja cuma pulpen, pensil, ya, untuk mengerjakan evaluasi yang Bapak bagikan. Nah, evaluasi yang Bapak bagikan ini dikerjakan secara individu, ya, tidak boleh bekerja sama, ya. Sudah dimasukkan semua, ya. Nah,
kembali ke depan. Kalau ada yang tidak dipahaminya, ya dikerjakan di centang ya, kalau istilah. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang sudah? Angkat tangan. Saya yang belum? Nah, kemudian kalau yang sudah, tolong dibaca kembali ya. Nah, sambil nunggu temannya yang belum. Sudah? Nah, kalau yang sudah bisa dikumpul ya. Ya. Nah, sekarang dikumpul ya. Kita tolong bantu Bapak Guru mengumpulkan hasil pekerjaannya. Tunggu terus semuanya. Ambil. Sudah? Itu punya anggota. Nah, bagaimana? Ada menemui kendala? Semua bisa dijawab? Bisa. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak Guru cukupkan sampai di sini. Nah, untuk di pertemuan besok kita akan mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, tolong dibawa apa? Penggaris. Kalau kalian di rumah memiliki meteran saku, bisa dipinjam kepada orang tua kalian. Ya. Meteran kita boleh, ya, penggaris boleh. Ya, besok kita akan mengukur benda yang ada di sekitar kita, ya. Terus untuk PR-nya itu halaman 23. Ya, PR-nya halaman 23. Di tematika, ya, pembelajaran dua. Ya. Sudah? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu daerah. Ya, ya, kita nyanyikan lagu daerah Bali, Penjuru Pencar. Dulu
kita sudah menyanyikan lagu daerah yang berjudul Subanda. ya. Nah, untuk besok kita nyanyikan lagu daerah Bali juga ya, meong-meong ya. Nah, kita tetap semangat untuk besok. Ingat yang tidak hadir hari ini, tolong kasih tahu temannya ya, untuk PR-nya biar temannya bisa mengerjakan ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita sekarang siap-siap untuk pulang ya, ambil tasnya, gendong dulu. Nah, tolong pimpin barisannya satu orang. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, karena kita di awal pembelajaran mengawali dengan doa, kita akhiri dengan doa kembali ya. Nah, pimpin untuk doanya. Menurut percayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa sanau. Ramo Sandi. Oh,